Bab 481, Putra Suci ini mengirimimu tumpangan. Namun sekarang, Sang Putra Buddha yang suci tiba-tiba muncul, mencegat mundurnya Ling Bao'er dan yang lainnya. Melarikan diri, itu tidak mungkin. Hari ini, biarkan Ling Bao'er semua mati di sini. Kalau tidak, bagaimana Chen Chang'an bisa menghadapi Sang Buddha? Sang Putra Buddha yang suci tersenyum dingin. Ling Bao'er, kalian semua harus tinggal di sini hari ini. Ling Bao'er menatap dingin Sang Putra Buddha yang menghalangi mereka dan tidak berbicara. Di sampingnya, Hei Jiaolong mengumpat. Sang Putra Buddha yang suci, kau orang yang licik dan berbahaya, apakah ini yang kau sebut kerja sama tidak lagi baik hati dan benar? Tuan tahu itu, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Putra Buddha yang suci mendengus dingin, dan menamparkan naga banjir hitam itu dengan tamparan. Nama Sang Putra Suci ini, apakah kau, seekor semut, berani berteriak? Kau harus tahu bahwa Sang Putra Buddha yang suci ini sangat menakutkan. Pada saat tembakan, bahkan Ling Bao'er tidak punya waktu untuk melindungi Hei Jiaolong. Hei Jiaolong terbanting-terbanting oleh tamparan ini, organ dalamnya hancur, 7 lubangnya berdarah, dan dia tidak jauh dari kematian. Wajah Amiao berubah drastis, dan dia dengan cepat membantu Jiaolong hitam yang terluka parah dan sekarat, dan memberinya obat penyembuh. Di Tuobaye, Hongyi dan Sezini, wajah ketiga iblis itu sangat jelek. Ekspresi Ling Bao'er bahkan lebih buruk lagi. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh, seperti ombak di laut, satu demi satu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membunuh Putra Buddha. Pada saat yang sama, suara itu ditransmisikan ke Amiao dan yang lainnya. Biarkan mereka mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan melarikan diri melintasi sungai waktu yang baru saja dia gambar. Ling Bao'er, meskipun kamu telah mempraktikkan hukum Dao tingkat atas, sangat disayangkan bahwa konsumsi mana kamu sebelumnya sangat besar. Belum lagi, Putra Suci ini memiliki setengah kaki di jajaran Kaisar Semu. Bagaimana kamu bisa menghadapinya? Putra Suci Buddha melangkah dan berkata dengan ringan, "Jangan mencoba melarikan diri, karena tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Jika kalian tidak membunuh kalian, bagaimana kalian bisa membiarkan orang besar di belakang kalian berurusan dengan Sang Buddha?" Putra Suci Buddha, dari awal hingga akhir, dia tidak menempatkan Ling Bao'er dan yang lainnya di matanya, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Saya melihat bahwa seluruh tubuhnya memancarkan energi yin yang sangat dingin, yang berubah menjadi 88 Dewa Tai-yin yang mengelilingi tubuh, yang merupakan tubuh ilahi Tai-yin, Sang Buddha. Di bawah tubuh ilahi Tai-yin, 88 cincin ilahi Tai-yin bergegas keluar dan berubah menjadi cahaya hitam yang paling menyilaukan. Fluktuasi kekuatan itu mencengangkan, dan mereka langsung menyerang Amiao dan yang lainnya. Niat membunuh. Jelas, Putra Suci Buddha akan membunuh Amiao dan yang lainnya. Melihat ini, Ling Bao'er merasa berat di hatinya. Dia menyerah berurusan dengan Putra Suci Buddha, dan buru-buru pergi untuk melindungi Amiao dan yang lainnya. Putra Suci Buddha melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Ling Bao'er, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Berbicara, Putra Suci Buddha tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Sekarang, dia tampak seperti cahaya yang melayang, melompat mendung. Seketika muncul di depan Ling Bao'er, dan kemudian, niat membunuh meledak, dan sebuah telapak tangan jatuh. Putra Suci Buddha sangat kuat, yang membuat Ling Bao'er merasakan penindasan yang hebat. Tubuh ilahi Tai-yin itu bahkan melepaskan cahaya hitam yang tak terbatas, seolah-olah akan menutupi dunia di tempat ini. Kekuatan teror akan mengubur dunia di sini. Ling Bao'er tidak menghalangi telapak tangan Putra Suci Buddha. Dalam sekejap,
dia gelam dalam cahaya hitam yang tak terbatas, dan dia terpukul keras. Putra suci Buddha menatap dingin ke arah Ling Baur, yang terluka parah, dan berkata, "Kegilaan, dan mengapa putra suci Buddha berkata seperti ini? Itu karena telapak tangannya, Ling Baur jelas bisa menghindar. Namun, untuk melindungi Amiao dan yang lainnya, dia dengan keras kepala menolak telapak tangan putra suci Buddha. Amiao dan yang lainnya tampak tertekan. Nona Baoer, tinggalkan kami sendiri, lari saja sendiri. Ya, kami mati saat kami mati, kamu tidak bisa mati. Larilah, dan bertahanlah sampai Tuan datang untuk membalaskan dendam kami." Putra suci Buddha mencibir dan mengabaikannya. Jika dia masih memiliki harapan untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi sekarang dia terluka parah dan masih ingin melarikan diri, maka dia tidak peduli dengan putra suci ini. Setelah mengatakan itu, putra Buddha membuat gerakan lain. Jari-jarinya yang berkilau menebas ke bawah, seolah-olah itu adalah bilah pedang yang tak tertandingi. Itu jatuh di tubuh Ling Baur. Ling Baur mengerang, wajahnya pucat. Bekas luka yang mengerikan tergambar di tubuhnya, dan darah mengalir keluar, menodai pakaian Ling Baoer menjadi merah. Putra suci Buddha melangkah maju dan berjalan di depan Ling Baur. Dia merendahkan, matanya dingin, dan dia menatap Ling Baur. "Ling Baoer, putra suci ini akan memberimu tumpangan sekarang." Saat dia mengatakan itu, jari telunjuk kanan tangan kanan putra suci Buddha bahkan memancarkan cahaya hitam. Kali ini, dia akan membelah Ling Baoer menjadi dua. Tapi sekarang, mutasi menonjol. Ada tekanan yang mengerikan seperti semburan gunung dan gelombang besar, bergelombang dan bergelombang, memenuhi seluruh dunia. Cahaya keemasan itu begitu hebatnya, sampai-sampai saya melihat cahaya keemasan yang menyilaukan melesat dari cakrawala yang jauh. Bab 482, saat Chen Chang'an tiba, dia membantingnya. Garis cahaya keemasan itu bersinar menembus langit dan bumi, seolah-olah itu adalah matahari bundar yang bersinar di 9 langit. Pada saat ini, itu memberi putra suci Buddha rasa krisis yang kuat. Dia bahkan tidak memikirkannya. "Hentikan membelah Ling Baur menjadi dua dengan telapak tanganmu." Itu adalah langkah mundur yang gila. Tetapi, meskipun dia telah mundur tepat waktu, dia masih tidak dapat melarikan diri dengan sukses. Cahaya keemasan itu menghantam tubuh putra suci Buddha. Putra Buddha hanya merasakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan teriakan, dia langsung terlempar keluar. Kekuatan yang berderap bahkan menghancurkan putra suci Buddha menjadi sebuah gunung di Huang Kuanyuan yang berdarah ini. Gemuruh. Kekuatan yang dahsyat itu bahkan meruntuhkan seluruh gunung dan mengubur putra suci Buddha di dalamnya. Pemandangan di depannya ini mengejutkan semua orang yang hadir. Tidak yakin apa yang terjadi. Dan cahaya keemasan itu meledakkan putra suci Buddha, dan itu tergantung di kehampaan. Berkilauan dan bersinar. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, itu berubah menjadi tongkat emas. Benda inilah yang membuat sang putra Buddha terlempar keluar hanya dengan satu pukulan. Orang-orang penasaran, senjata ajaib macam apa tongkat emas ini? Begitu dahsyat. Bagaimanapun, kalian pasti tahu sang putra Buddha yang suci, tetapi dia adalah makhluk yang kuat yang telah melangkah ke jajaran kaisar dengan setengah kaki. Namun, itu sama sekali tidak dapat menghentikannya. Terutama para tetua sekte Buddha, melihat reruntuhan gunung yang runtuh. Aku tidak tahu sang putra Buddha yang terkubur di dalamnya, bagaimana keadaannya saat ini. Adapun Ling Baoer dan Amiao, mereka juga penasaran tentang tongkat emas apa yang ada di depan mereka. Dengan satu tongkat, sang putra Buddha yang suci terlempar. Terutama bagi Amiao DKK.
Semua yang terjadi di depan mereka akhirnya dapat membuat mereka bernapas lega. Untungnya, tongkat emas ini muncul tepat waktu pada saat kritis dan menyelesaikan niat membunuh. Jika tidak, sekarang di tempat Ling Baoer, aku khawatir dia telah mati di tangan sang putra Buddha yang suci. Ledakan, ledakan keras. Sang putra Buddha, yang terkubur di gunung yang runtuh, bergegas keluar. Wajahnya jelek, wajahnya cemberut, rambutnya acak-acakan, dan dia sangat malu. Siapa yang berani menyerang orang suci ini? Keluar. Aku melihat tongkat emas itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan, menembus langit dan berjalan menjauh. Di kejauhan, sosok emas berdiri di kehampaan dan datang perlahan. Sosok emas ini memberi kesan seperti gunung yang megah, yang membuat orang mendongak dan terkesima. Sosok emas itu perlahan datang dari jauh ke dekat. Setiap langkahnya tampak mengandung mana yang menakutkan dan tak terbatas, membuat dunia tak tertahankan dan terus-menerus hancur. Aura bahaya yang dirasakan oleh putra suci Buddha menjadi semakin kuat. Ekspresinya juga menjadi lebih serius. Sama halnya dengan para tetua sekte Buddha yang hadir. Suasana berbahaya ini bahkan lebih dari itu. Dengan paksaan tak terbatas yang menimpa mereka, menekan mereka, suasana itu tidak berani menarik napas. Siapakah orang ini? Setelah beberapa napas, sosok emas itu mendekat. Itu adalah Raja Kera yang diperankan oleh Chen Chang'an. Aku melihat monyet iblis berambut emasnya dengan mata berapi-api, memegang gada emas penuh harapan, yang mampu menusuk langit di atas dan menghancurkan tanah di bawah. Kekuatannya mengerikan, itu benar-benar kacau. Putra suci Buddha merasakan rasa penindasan yang kuat dari tubuh Chen Chang'an, dan dia tidak bisa menahan napas dengan berat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapakah yang mulia?" Chen Chang'an merendahkan, dan di matanya yang berapi-api, cahaya keemasan melesat keluar, membuat orang tidak dapat melihat secara langsung. Kebrutalan medan perang. Chen Chang'an melihatnya. Mereka yang telah diselamatkan dari ruang bawah tanah telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ini, dia tidak peduli. Kemudian, Chen Chang'an melihat Ling Baoer dan yang lainnya. Wajah Ling Baoer pucat, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ada bekas luka yang mengerikan di tubuhnya. Dia lemah dan terluka parah. Jika bukan karena kedatangan Chen Chang'an, saya khawatir Ling Baoer sudah mati sekarang. Untungnya, Ling Baoer mengabaikan perlindungan hidup dan mati, dan Amiao dan yang lainnya tidak terluka. Di sisi lain, naga banjir hitam berada di ambang kematian karena dia dipukul oleh putra suci Buddha. Melihat pemandangan ini, mata Chen Chang'an menjadi dingin. Merasakan perubahan ekspresi Chen Chang'an, putra suci Buddha menggigil dalam hatinya, dan memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Mungkinkah monyet iblis berambut emas di depannya dikirim oleh Chen Chang'an? Jika benar-benar, sial, bagaimana bisa datang secepat itu? Dia bahkan tidak punya waktu untuk membunuh Ling Baoer dan yang lainnya. Jika dia tahu ini lebih awal, dia seharusnya tidak menembak. Yang mulia, sebenarnya ini. Putra Buddha ingin menjelaskan sesuatu. Chen Chang'an menatapnya dengan mata dingin dan berbicara perlahan. Aku adalah wilayah abadi Kyushu, di bawah pimpinan Chen Chang'an, wakil kapten Brigade Manajemen Kota Kyushu, Raja Kera juga Raja Kera, dan sekarang, aku akan membawamu pergi. Saat berbicara, niat membunuh Chen Chang'an kuat. Dia mengayunkan tongkat emas Ruyi di tangannya dan menghantamkannya ke putra suci Buddha. Dalam sekejap, tongkat lingkaran emas Ruyi melepaskan cahaya keemasan. Langit dan bumi membesar dalam sekejap. Berbentuk seperti pilar langit dan bumi, menutupi langit dan matahari, menghancurkan kehampaan,
dan jatuh dengan kekuatan menghancurkan orang mati. Di depan lingkaran emas Rui, putra suci Buddha begitu kecil, seperti serangga. Mata putra suci Buddha melebar, kelopak matanya melonjak, menyaksikan lingkaran emas jatuh. Benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, putra suci Buddha, dia gemetar dan gemetar di sekujur tubuhnya. Setan monyet rambut emas di hadapanku terlalu menakutkan dan terlalu kuat. Begitu dia muncul, dia akan dibunuh. Putra Buddha itu tercekik. Monyet iblis berambut emas ini tampaknya telah dicurahkan dari emas. Rambut emas di sekujur tubuhnya bersinar dengan bunga emas yang tebal dan cemerlang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan iblis yang ganas. Di tangannya, tongkat emas melingkar itu penuh dengan keilahian yang menakutkan, seolah-olah satu tongkat dapat menghancurkan segalanya, seolah-olah beratnya miliaran pon, dan kekosongan itu benar-benar runtuh. Putra Buddha yang suci tidak dapat bergerak, seolah-olah dia telah dilemparkan pada semacam teknik imobilisasi. Dia berdiri di sana, pupil matanya terus membesar, dan dia hanya bisa melihat tongkat yang dihancurkan cencangan. Ledakan keras, batu pecah, bumi berguncang hebat, disertai dengan guncangan bumi dan gunung-gunung. Putra Buddha yang suci tampak ketakutan, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan tongkat ini. Dia bahkan menggunakan mantra pembantaian dewa di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Tetapi tetap tidak dapat menghentikannya. Gemuruh, asap dan debu mengepul, memenuhi langit dan bumi, dan bahkan mengaburkan langit. Semua orang yang hadir tercengang. Saya terkejut oleh kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh tongkat cencangan. Adapun para tetua sekte Buddha, wajah mereka pucat dan ketakutan. Melihat asap yang mengepul, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka. Setelah tongkat ini jatuh, saya tidak tahu bagaimana keadaan putra suci Buddha sekarang. Dunia ini sunyi senyap. Semua orang menatap asap yang menyebar. Segera, saat asap menghilang, melihat pemandangan di depan, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bab 483, Kegelisahan yang tak dapat dijelaskan menarik perhatianku. Aku melihat pemandangan ini di depanku, sungguh mengejutkan. Itu adalah jurang besar yang dihancurkan oleh lingkaran emas Rui, dan itu seperti jurang yang dalam. Adapun putra suci Buddha, dia sama sekali tidak dapat menghentikan pukulan cencangan, dan dia langsung hancur berkeping-keping. Singkatnya, dia sudah mati, dan dia tidak bisa mati lagi. Santo, putra benar-benar mati. Aku dihancurkan menjadi daging dengan tongkat seperti ini, bagaimana ini mungkin? Raja monyet ini, seberapa kuat dia? Pada saat ini, para tetua sekte Buddha-Buddha semuanya pucat dan ketakutan. Bahkan putra suci Buddha mati di tangan cencangan dengan begitu mudahnya. Bagaimana mereka bisa menolak? Para tetua ini, mereka memiliki niat untuk mundur di dalam hati mereka. Ingin melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin cencangan membiarkan orang-orang ini pergi? Dia memiliki ekspresi di wajahnya, dan kekuatannya melonjak. Tekanan yang mengerikan mengalir keluar seperti sungai yang meluap, mengubah warna semua tetua sekte Buddha yang hadir. Gelombang kekuatan yang tak tertandingi. Para iblis dan tetua di mata air kuning neraka tersapu oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Tak terhentikan. Kepulan-kepulan, para iblis dihancurkan, dan para tetua itu, tersapu oleh kekuatan yang tak tertandingi ini. Semuanya meledak, berubah menjadi kabut darah. Harus diketahui bahwa di antara para tetua ini, banyak dari mereka adalah basis kultivasi orang suci abadi, dan mereka sangat tirani. Tanpa diduga,
Chen Chang'an akan dengan mudah dilenyapkan. Ling Baur, A Miao, Tuo Baye, Hong Yi dan Snake Nini, dan para abadi yang masih hidup benar-benar tercengang. Wakil Kapten, Brigade Manajemen Kota Kyushu, Raja Kera, terlalu kuat. Dengan cara ini, bahaya hidup dan mati yang mereka hadapi terangkat dengan mudah. Membunuh semua orang yang hadir di Sekte Buddha. Para abadi yang masih hidup, serta Ling Baur dan yang lainnya, akhirnya bisa bernapas lega. Semua orang, dengan kegembiraan sisa hidup mereka, melihat Chen Chang'an, dia bahkan lebih bersyukur. Chen Chang'an mengeluarkan 2 pil penyembuh dan memberikan 1 kepada Ling Baur. 1 untuk naga banjir hitam yang sedang sekarat. Setelah meminum 2 pil penyembuh, luka-luka Ling Baur pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada naga banjir hitam, napas kehidupan yang lemah juga menjadi lebih kuat dan lolos dari bahaya kehidupan. Kemudian, Chen Chang'an mencabut 3 helai rambut emas dan meniupnya di telapak tangannya. Begitu cahaya keemasan itu muncul, dia berubah menjadi 3 avatar eksternal yang tampak persis seperti dirinya. Chen Chang'an bersikap manusiawi kepada Ling Baur dan yang lainnya. Para inkarnasi ini akan membawa kalian menjauh dari Sekte Buddha-Buddha dan pergi ke alam abadi Kyushu. Bagaimana denganmu? Tanya Ling Baur. Chen Chang'an tersenyum. Ling Baoer, aku datang ke sini atas perintah gurumu. Selain menyelamatkanmu, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Sekte Buddha ini, untukmu, bukanlah tempat untuk tinggal dalam waktu lama. Baiklah, kalau begitu kalian harus berhati-hati terhadap Dewa Buddha dari Sekte Buddha-Buddha. Kekuatan kultivasi orang ini tidak terduga dan tidak boleh ceroboh. Kata Ling Baoer. Begitu, pergilah. Ada 3 helai rambut emas yang dicabut Chen Chang'an dan diubah menjadi inkarnasi. Setiap inkarnasi cukup kuat untuk berhasil membawa mereka kembali ke wilayah abadi 9 provinsi. Kalau begitu, di bawah perlindungan 3 inkarnasi eksternal, Ling Baur, A Miao, Tuo Baye, dan yang lainnya meninggalkan tempat ini. Setelah Ling Baur dan yang lainnya pergi, Chen Chang'an meninggalkan Dewa Huang Kuanyuan sendirian dan pergi untuk menyelamatkan gurunya Feng Qiyun. Sisi lain, tanah tempat Sang Buddha berada. Disertai dengan kekuatan yang menakutkan dan mencengangkan, ia muncul dari peti mati perunggu. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut datang dari peti mati perunggu. Putra suci Buddha sebenarnya sudah mati. Anda harus tahu bahwa Sang Buddha dapat menanamkan kutukan pembunuh dewa di tubuh Sang Buddha. Namun saat ini, saya tidak dapat merasakan sedikit pun napas kutukan pembunuh dewa. Untuk ini, hanya setelah putra Buddha meninggal, kutukan pembunuh dewa yang ditanam di tubuhnya akan menghilang. Siapa yang membunuhnya? Di peti mati perunggu, suara Sang Buddha keluar lagi. Kemudian, 2 untai energi iblis meluap dari peti mati perunggu dan berubah menjadi 2 iblis. Kedua iblis itu berlutut dengan hormat. Pergilah, cari tahu bagaimana putra Buddha meninggal. Namun, tak lama setelah kedua iblis itu pergi, seorang pelindung Dharma bergegas masuk ke istana, dan dengan embusan, ia berlutut di tanah. Tuan Raja Iblis, hal besar itu buruk. Hal besar itu buruk. Suara Buddha-Buddha rendah dan dingin. Apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu panik? Tuan Raja Iblis, ada iblis monyet berambut emas yang membunuh sekte iblis Buddha dan menuju ruang bawah tanah timur. Apa yang dia lakukan di ruang bawah tanah timur? Sang penjaga menggelengkan kepalanya. Bawahan tidak tahu. Sang Buddha mendengus dingin. Sepertinya putra suci seharusnya dibunuh oleh monster monyet ini. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tetapi dia berani datang kepada Sang Buddha untuk mengajar iblis. Pelindung ini sangat khawatir.
Tuan Raja Iblis, kekuatan monster monyet ini tidak terduga, saya khawatir itu adalah raksasa tertinggi dari level Kaisar Semu, dan tidak ada satupun tetua yang telah melewati kutukan pembunuh dewa dan telah meningkatkan kultivasi mereka ke level orang suci abadi adalah monster monyet ini. Semua lawannya dengan mudah dilenyapkan olehnya. Kaisar, Sang Buddha mendengus dingin, jadi apa? Dia pembunuh. Kaisar Zun, bisakah kamu menyebarkan kebiadaban di sekte Buddhaku? Kamu maju ke depan. Penjaga itu berjalan ke peti mati perunggu. Kakak, suara halus. Saya melihat peti mati perunggu itu perlahan terbuka. Cahaya hitam melesat keluar dan menyatu ke dalam tubuh pelindung. Aku melihat tubuh pelindung Dharma itu bergetar, dan seluruh orang itu tampak seperti tungku api yang menyala di langit, penuh dengan kekuatan yang mengerikan dan menakjubkan. Terutama di wajahnya, ada garis-garis sihir yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah hidup, berputar-putar di wajah pelindung Dharma itu. Pelindung itu tampak tidak percaya saat itu, memegang tangannya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa suatu hari dia akan menjadi begitu kuat. Sang Buddha berkata, "Siapa namamu?" "Bawahan Zhong Wuming." "Bagus sekali, Zhong Wuming, aku telah memberimu hadiah. Sekarang kamu, selama kamu menggunakan mantra pembunuh dewa di tubuhmu, kamu dapat memiliki kekuatan yang melampaui orang suci dari alam abadi. Aku memerintahkanmu untuk membunuh monyet iblis itu." Ruang bicara. Aku melihat dahi Zhong Wuming tiba-tiba retak dua lubang. Sepasang mata berdarah muncul. Pada saat ini, mata berdarah ini berputar, dengan mata yang aneh dan menyeramkan, menatap dingin ke segala sesuatu di sekitarnya. Bagi Zhong Wuming, sepasang mata jahat di dahinya tidak membuatnya tidak nyaman. Dan ini adalah kehendak Sang Buddha yang tertinggal di dalam tubuhnya. Melalui kehendak ini, tubuh Zhong Wuming dapat dikendalikan kapan saja. Zhong Wuming berlutut dengan satu kaki, bahkan lebih percaya diri saat ini. Bawahan patuhi perintah, lalu pergi dan bunuh monyet monster itu. Setelah berbicara, Zhong Wuming tidak panik seperti sebelum dia datang. Pada saat ini, dia percaya diri dan tenang, langkahnya mantap dan kuat, dan dia berbalik untuk meninggalkan aula. Di aula yang kosong dan luas, peti mati perunggu berdiri di dalamnya, dan aula itu sunyi senyap. Tiba-tiba, setelah waktu yang tidak diketahui, suara bang, bang, bang terdengar dari peti perunggu. Kedengarannya seperti ada setan mengerikan yang sedang tidur di peti perunggu ini. Jantungnya berdetak dengan kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas. Sang Buddha berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa akhir-akhir ini aku selalu gelisah, dan apa yang menarik perhatianku? Bab 484, lihat ke bawah, masuki Dungeon Timur. Sekte Buddha, Chen Chang'an pergi ke ruang bawah tanah timur tempat Si Zun dipenjara. Dalam perjalanan, dia tidak menyembunyikan keberadaannya, tetapi seolah-olah berkeliaran di taman belakangnya sendiri, dengan santai. Tentu saja, dia bertemu banyak orang dari sekte Buddha, juga para iblis. Chen Chang'an tidak menunjukkan belas kasihan kepada para tetua dan murid sekte Buddha serta iblis yang bertemu mereka di jalan. Menyapu sepanjang jalan, semua bertemu, semua hancur berkeping-keping. Sejauh ini, tidak ada yang pernah menghadapi pukulan dari lingkaran emas Ruyi di tangannya. Kali ini, tujuan Chen Chang'an sederhana dan jelas. Menyelamatkan sang guru, dan angin bertiup kencang, dan terjadilah kehancuran sekte Buddha-Buddha. Sekitar setengah jam kemudian, Chen Chang'an telah mendekati batas ruang bawah tanah timur. Sepanjang jalan, dapat dikatakan bahwa tidak kurang dari 30 atau 40 orang suci dari Dao abadi terbunuh olehnya.
Saya harus mengakui bahwa sekte Buddha ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang kuat dari orang suci Dao abadi. Tentu saja, meskipun mereka adalah orang suci abadi, mereka tampak berbeda dari orang suci abadi yang sebenarnya. Chen Chang'an menemukan bahwa kekuatan mantra pembunuh dewa lah yang mengangkat kultivasi orang-orang ini karena orang suci abadi. Jika dia dapat menguasai kekuatan kutukan pembunuh dewa, dia mungkin juga dapat membudidayakan sekelompok orang suci Sudo Xiandao di wilayah abadi Kyushu. Segera, Chen Chang'an datang ke pintu masuk Dungeon Timur. Namun, di Dungeon Timur, Zhong Wuming telah lama berjaga di sini, menunggu kedatangan Chen Chang'an. Berbicara tentang Zhong Wuming saat ini, dia dapat dikatakan penuh percaya diri setelah menerima hadiah dari Dewa Buddha. Dia berhenti di pintu masuk dan mengeluarkan minuman dingin. "Monyet, kamu berani memulai pembantaian di sekte Buddha-Buddha. Aku diperintahkan oleh iblis untuk mengambil nyawamu hari ini." Di dahinya, sepasang mata jahat berwarna darah bersinar dengan cahaya dingin, menatap Chen Chang'an. Lalu, Zhong Wuming itu tidak omong kosong. Tembak langsung. Dia masih jauh dari Chen Chang'an, dan dia memegang pedang panjang berwarna darah dan menebasnya dengan satu pedang. Chen Chang'an menghadapinya dengan tenang dan tidak takut. Itu rapi dan rapi, itu hanya sebuah hantaman. Boom! Keduanya bertabrakan di ruang virtual, meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Sebuah klik terdengar. Pedang panjang berwarna darah di tangan Zhong Wuming hancur menjadi dua bagian oleh gada emas Ruyi di tangan Chen Chang'an. Zhong Wuming berubah warna, dan jantungnya berdebar-debar dan terkejut. Monyet iblis di depannya terlalu kuat. Chen Chang'an berteriak seperti guntur, dan matanya memancarkan radio. "Ci kecil, makanlah cucuku yang sudah tua." Dia mengayunkan tongkat emas Ruyi, yang tampaknya beratnya miliaran pon, dan menghantamkannya dengan kejam ke Zhong Wuming. Tongkat ini jelas dimaksudkan untuk membunuh Zhong Wuming. Zhong Wuming tampak putus asa, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia menerima hadiah dari Raja Iblis, dia tetap tidak akan menjadi lawan monyet iblis ini. Begitu mereka bertarung, mereka dikalahkan. "Aku terlalu lemah." Melihat lingkaran emas yang diharapkan jatuh, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Untuk mati. Tapi sekarang, namun, sepasang mata jahat berwarna darah di kepala Zhong Wuming tiba-tiba meledak menjadi darah. Itu milik kehendak Raja Buddha, dan mengendalikan tubuh Zhong Wuming. Tiba-tiba, temperamen Zhong Wuming berubah drastis, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi iblis. Di wajahnya, ada garis-garis sihir yang lebih padat yang melilit dan menutupinya, penuh dengan keanehan. Dia mendengus, "Wilayahku, apakah itu tempat di mana kau, monyet iblis?" Es kecil, bertebaran liar, mati. Aku melihatnya melangkah keluar dengan kaki kanannya. Seketika, pola sihir langit dan bumi berkedip-kedip di langit, seolah-olah menarik tren umum langit dan bumi ke sini. Gemuruh, tanah retak, dan seekor naga darah terlihat bergegas keluar. Naga darah ini, dengan tubuh naga yang tebal, seperti punggung bukit raksasa yang berbaring, cakar raksasa yang tajam, sisik berwarna darah, berkilau, dengan energi iblis yang mengerikan, tak terkalahkan. Di bawah kendali Zhong Wuming. Tidak, sekarang dapat dikatakan berada di bawah kendali kehendak Buddha-Buddha. Aku melihatnya mengangkat tangannya. Naga darah itu lahir di udara, seperti bilah tajam berdarah, menebas langit dan bumi, dan menebas lingkaran emas Ruyi. Kali ini, keduanya bertabrakan, dan ada suara gemetar yang mengerikan. Yang bisa dilihat hanyalah cahaya keemasan yang menyilaukan dan cahaya darah yang membanjiri dunia. Chen Chang'an terkejut. Aku tidak menyangka bisa menghalangi tongkat ini.
Dia memperhatikan perubahan Zhong Wuming saat ini, tetapi tentu saja dia tetap tidak peduli. Siapapun yang berani menghentikanku akan dipukul sampai mati dengan tongkat. Jika satu tongkat tidak bisa membunuhmu, maka dua tongkat. Chen Chang'an dengan tenang, terus melambaikan lingkaran emas Ruyi, dan memukulnya ke arah Zhong Wuming. Zhong Wuming ada di sana. Di matanya, tampak ada cahaya jahat yang berdetak, sangat tajam. Garis-garis sihir di tubuhnya bersinar dan murah hati, dan Zhong Wuming meraung keras. Bumi berguncang, ribuan naga berwarna darah bergegas keluar dan lahir. Setiap naga darah kuat dan tak tertandingi, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di kejauhan, banyak orang dari sekte Buddha sedang menonton pertempuran, dan mereka tidak bisa menahan napas. Jika mereka menyentuh sisa pertempuran, mereka pasti akan mati. Ribuan naga keluar serempak, berlomba-lomba untuk memenangkan dunia, dan langit penuh dengan guntur berdarah, seolah-olah tempat ini berubah menjadi sangkar naga darah, dan mereka ingin mengepung dan menekan Chen Chang'an, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Chen Chang'an membuka dan menutup, terus-menerus mengayunkan tongkatnya, menghancurkan naga darah. Tampaknya mana dalam tubuh Chen Chang'an tidak akan pernah habis, dan dia bahkan lebih mendominasi dan mendominasi. Zhong Wuming melihat bahwa Chen Chang'an menunjukkan kekuatan besar di sangkar naga darah, dan serangannya tidak berguna baginya. Membuatnya mengerutkan kening. Kekuatan monyet iblis di depannya ini. Sejujurnya, itu telah melampaui harapannya. Hanya mengandalkan kemauan Sang Buddha untuk mengendalikan tubuh Zhong Wuming yang lemah ini, saya khawatir dia tidak akan mampu membunuh monyet iblis ini. Tiba-tiba, Chen Chang'an berteriak, "Ruyi Golden Hope, hancurkan untukku." Di sekujur tubuhnya, api emas menyala dengan ganas. Pada saat ini, kekuatan bertarung Chen Chang'an tak terbendung. Di tangannya, tongkat Ruyi Golden Hope berubah secara dramatis, seperti pilar langit dan bumi, dan setiap kali tongkat itu jatuh, kekuatan tak terbatas yang mengerikan meletus. Itu membuat semua orang takut melihatnya. Pada saat ini, pertunjukan kekuatan tertinggi Chen Chang'an sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Akhirnya, naga darah yang memenuhi langit semuanya dihancurkan oleh tongkat emas Ruyi di tangan Chen Chang'an. Tongkat ini, aku akan mengirimmu untuk melihat Sang Buddha. Chen Chang'an membuka mulutnya, dan tongkat emas Ruyi dihancurkan ke arah Zhong Wuming lagi. Kehendak Buddha-Buddha mengendalikan tubuh Zhong Wuming, dan dia ingin menggunakan sihir penyerang untuk menahan tongkat ini. Chen Chang'an mendengus dingin. Mata api terbuka, seperti api penyucian berwarna api yang tak berujung menyala. Aurora kehancuran emas melesat keluar dari matanya, dan setiap aurora kehancuran emas sangat menakutkan. Kemudian dia mencekik kehendak Buddha-Buddha di tubuh Zhong Wuming dan mengubahnya menjadi pemusnahan. Zhong Wuming kembali sadar, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lingkaran emas yang diharapkan telah dijatuhkan. Suara, embusan, Zhong Wuming hancur menjadi genangan daging. Dan orang-orang dari sekte setan Buddha yang menonton dari jauh, melihat pemandangan ini, ketakutan dan lari ketakutan. Ekspresi Chen Chang'an masih tenang. Setelah membunuh Zhong Wuming, dia melihat pintu masuk Dungeon Timur di depannya. Dalam hati Chen Chang'an, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit bersemangat dan menantikannya. Segera, Anda akan dapat melihat guru di angin. Kemudian, dia langsung memasuki Dungeon Timur. Bab 485, Ketemu, kakekmu ada di sini. Istana tempat Sang Buddha berada. Di dalam peti perunggu, ada kemarahan yang bergejolak. Sialan, monyet monster ini sangat kuat, ia dapat dengan mudah menghapus keinginanku. Hatiku semakin gelisah,
apakah ini karena monyet iblis ini? Namun saat ini, tampaknya semua ini tidak jelas apakah itu terkait dengan monyet iblis. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menangkap monyet monster ini. Bisakah kau tahu apa alasannya? Kemudian, dari atas peti perunggu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat bersinar, disertai dengan energi iblis yang mengalir deras ke langit. Dalam 9 urat bumi yin ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya dipanggil oleh Sang Buddha. Mereka meraung ke langit, dan kemudian menuju ke ruang bawah tanah timur. Ruang bawah tanah timur. Chen Chang'an berjalan melewatinya. Di ruang bawah tanah ini, banyak sekali makhluk abadi yang masih dipenjara. Energi vital mereka telah dirampok, dan hidup mereka dalam bahaya. Nafas keputusasaan dan kematian menyelimuti seluruh ruang bawah tanah timur. Chen Chang'an berjalan menyusuri ruang bawah tanah, mencari keberadaan Master Feng Qiyun. Tentu saja, di ruang bawah tanah timur, dijaga oleh banyak sipir yang kuat. Namun, mereka tidak dapat menghentikan tongkat emas yang penuh harapan di tangan Chen Chang'an, dan mereka semua hancur berkeping-keping hingga tewas. Para dewa yang dipenjara menyaksikan Chen Chang'an melakukan pembunuhan besar-besaran di ruang bawah tanah. Mereka yang awalnya putus asa, kini memiliki secercah harapan di mata mereka. Apakah ayah monyet ini ada di sini untuk menyelamatkan mereka? Kalau tidak, mengapa dia menerobos ruang bawah tanah ini dan memulai pembantaian? Namun, Chen Chang'an membunuh semua sipir di ruang bawah tanah itu. Namun, para dewa ini tidak dibebaskan dari penjara. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan mereka. Selama sekte Buddha-Buddha ini hancur, para dewa ini tentu saja ada bantuan. Berjalanlah menyusuri ruang bawah tanah. Mata berapi-api Chen Chang'an menyapu sekeliling, mencari sosok masternya. Akhirnya, di bagian terdalam ruang bawah tanah timur, Chen Chang'an melihat Feng Qiyun. Itu adalah kandang tersendiri. Di dalam kurungan, seorang lelaki tua kurus sedang duduk membelakangi pintu penjara. Melihat punggung lelaki tua kurus itu, hati Chen Chang'an tak kuasa menahan gemetar. Punggung angin dan awan Sizun, tahun-tahun Chen Chang'an bersamanya, semuanya terasa begitu familiar. Hanya saja tak pernah terpikir. Ia meninggalkannya di Gunung Feixian hari itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah melihatnya lagi, ia begitu tua dan sunyi. Guru, Chen Chang'an tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Namun, Feng Qiyun, yang membelakangi Chen Chang'an, tidak menanggapi. Chen Chang'an membuka pintu penjara. Pergi ke Feng Qiyun. Ketika dia melihat semua tentang guru di depannya, Chen Chang'an tidak dapat menahan amarahnya, dan ada hawa dingin di matanya. Siapa yang melakukan semua ini? Melihat angin dan awan di depannya, dia tidak dapat melihat dengan matanya, tidak dapat mendengar dengan telinganya, dan duduk di sini seperti patung kayu yang lapuk. Di tubuhnya, napas kehidupan sangat lemah. Tampaknya telah kehabisan minyak, bisa mati kapan saja, tetapi pada saat yang sama, dia menggunakan cara tertentu untuk melanjutkan jejak vitalitas terakhir di tubuhnya, seolah-olah untuk mencegahnya dari kematian. Selalu, di batas antara hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini sangat menyedihkan. Sulit dibayangkan, siksaan macam apa yang dia alami di sekte Buddha-Buddha ini. Setelah Chen Chang'an melihat situasi tragis Sizun, kemarahan yang tak terkendali memenuhi dadanya. Jing menyiksa gurunya begitu banyak. Dia tidak punya alasan untuk tidak menghancurkan sekte Buddha ini. Dan hanya satu hal yang membuat Chen Chang'an senang, yaitu Guru Feng Qiyun masih memiliki napas di sini. Selama dia dapat dibawa kembali ke wilayah abadi 9 provinsi, akan ada keselamatan.
Mengandalkan sistem domainnya yang tak terkalahkan, dia pasti akan dapat menyembuhkan gurunya. Membuatnya kembali normal. Dia dapat melihat bahwa Feng Qiyun dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Pertama, dia mengeluarkan obat penyembuh dan memberikannya kepada Feng Qiyun. Kemudian, Chen Chang'an bersiap untuk membawa Feng Qiyun keluar dari ruang bawah tanah terlebih dahulu. Tetapi saat ini, dari luar ruang bawah tanah timur, puluhan ribu iblis dan roh jahat mengalir ke ruang bawah tanah seperti banjir. Iblis-iblis ini memiliki niat membunuh yang mengerikan. Setelah membanjiri ruang bawah tanah timur, semuanya hancur. Para abadi yang dipenjara di dalam sangkar bahkan lebih ketakutan dan putus asa. Banyak abadi yang langsung mati. Chen Chang'an memperhatikan pergerakan di ruang bawah tanah. Hanya mencabut 2 helai rambut. Dia menarik napas dan menjadi avatarnya. Dilindungi oleh Feng Qiyun, roar-roar, geraman dan raungan rendah. Para iblis itu telah menerobos masuk ke ruang bawah tanah tempat Chen Chang'an berada. Ketika mereka melihat Chen Chang'an, mata mereka yang berdarah memancarkan cahaya ajaib. Dia membantai ke arah Chen Chang'an. Chen Chang'an mendengus dingin, menembak langsung. Matanya yang berapi-api bersinar dengan cahaya kemasan. Hancurkan cahaya kemasan, bunuh semuanya. Tidak ada iblis yang bisa melawan. Chen Chang'an memanggil api samadhi yang sebenarnya. Suara, boom, api itu sangat kuat. Api itu memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan. Para iblis itu tidak dapat menghentikan api samadhi yang sebenarnya. Langsung menenggelamkan para iblis dalam api samadhi yang sebenarnya dan membakarnya menjadi ketiadaan. Chen Chang'an ada di depan. Sebuah avatar eksternal berjalan di tengah dengan Feng Qiyun di punggungnya. Akhirnya, ada juga avatar di luar tubuh yang berjalan di belakang. Chen Chang'an berjalan di luar Dungeon Timur. Di hadapan para iblis yang dibantai, mereka akan membunuh mereka semua. Tentu saja, para iblis yang mengalir ke Dungeon Timur juga dipenggal, dan tidak ada yang tertinggal. Biarkan peri yang dipenjara di dalam aman lagi. Tinggalkan Dungeon Timur. Pemandangan di depannya membuat Chen Chang'an menyipitkan matanya. Saya melihat di luar Dungeon Timur. Itu adalah iblis yang padat. Itu adalah pasukan iblis, ribuan dari mereka. Semuanya menatap Chen Chang'an dengan ganas dan ganas. Antara langit dan bumi, semuanya dipenuhi hawa dingin. Setan-setan ini mengepung Chen Chang'an sampai ke titik yang tidak diketahui. Sekarang, ada mata jahat lain yang tergantung di udara seperti matahari bundar, bersinar dengan darah, menatap dingin ke arah Chen Chang'an. Terutama setelah melihat Feng Qiyun, yang dibawa oleh avatar di belakangnya. Itu bahkan membuat mata jahat itu berdetak dengan cahaya yang tidak pasti. Dia membuka mulutnya. Siapa yang mengirimmu untuk menyelamatkan orang ini? Chen Chang'an menatap mata jahat itu dengan acuh tak acuh. Kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan. Berapa harga yang harus kubayar untukmu, monyet iblis? Kau bilang, apakah orang dengan tubuh iblis abadi yang mengirimmu untuk menyelamatkannya? Di mana dia? Chen Chang'an mencibir. Tidak ada tubuh iblis abadi, tetapi ada satu orang dalam tubuh umur panjang. Aku ingin tahu apakah itu tubuh iblis abadi yang kau cari. Umur panjang. Di mata jahat itu, kilatan yang tersisa tiba-tiba keluar dari matanya. Di mana orang dengan tubuh abadi? Kakekmu ada di sini, makanlah cucuku. Chen Chang'an juga tidak berbicara omong kosong dengan mata jahat ini. Dia mengambil tongkat emas berbentuk lingkaran dan menghantamkannya ke pasukan iblis di depannya. Tongkat ini jatuh, menindas dunia, dan dengan suar.